Baik, kita melanjutkan video yang sebelumnya. Jadi dari video yang sebelumnya, kita sudah mengekspor data hasil pemodelan gelombang ke data XYZ ini, di mana X adalah extinct, Z adalah nothing, Z adalah ketinggian gelombang. Jangan lupa Excel ini disimpan dalam bentuk versi Excel yang lama, XLS. Jadi kalau yang baru XLSX, ini kita simpan ke versi yang lama. Sebelum kita masuk ke ArcGIS ini nanti, kita lebih baik kita buat dulu boundary layout peta kita. Jadi eh, peta yang akan kita buat nanti seberapa lebar, bisa kita buat dulu batasnya di sini. Ini batas ini nanti tujuannya adalah untuk pembatasan dalam interpolasi peta di ini. Jadi di peta di ArcGIS-nya. Jadi konsepnya nanti adalah data XYZ ini kemudian diinterpolasi lagi berdasarkan data XYZ ini, berdasarkan data XYZ yang kita punya ini akan diplot kita plot ke ArcGIS. Nah, tentu plotnya adalah per titik seperti ini, per titik ini. Nah, hasil per titik ini nanti untuk menjadi peta yang bagus akan diinterpolasi. Nah, kita sebelum itu kita harus membuat batas area yang akan kita petakan itu. Jadi meskipun model kita luas, kita bisa membuat peta sebagian kecil dari area yang sebagian kecil dari hasil model ini. Jadi tidak semua kita petakan langsung, hanya sebagian kecil. Nah, untuk itu kita tambahkan dulu di sini kita buat. Jadi kan karena kita ingin membuat petanya secara kecil, di sini aja kita kotak di sini. Kita kotakkan di sini. Ini untuk batas di bagian daratnya ya. Ini bagian darat. Ini garis panjang. Nah, kemudian untuk di bagian laut kita buatkan dulu saja bagian laut seperti ini. Nah, kemudian kita jangan lupa posisinya nanti kita simpan ke KML untuk batas darat, kemudian juga batas lautnya kita simpan ke KML. Nah, kita buka global mapper untuk kita ekspor data KML ini menjadi data SHP sesuai dengan datanya ini, data yang dibutuhkan di ArcGIS. Nah, ini data kita bisa open datanya. Nah, ini kita kasih nama batas laut. Kita jadikan dulu koordinatnya ke UTM. Kemudian kita ekspor menjadi SHP, shapefile. Oke, kemudian jangan lupa export line-nya. Kita kasih nama batas laut.
kita hapus, kemudian kita masukkan juga yang tadi data darat, batas daratnya. Kita configure ubah ke UTM. Oke, selanjutnya kita buka ke ArcGIS. Jadi sebelumnya kita di bagian kanan bisa seperti ini, ada tampilan seperti ini. Kita connecting folder dulu. Jadi kita konekkan folder tempat kita menyimpan file-file kita. Jadi di sini. Nah, kita drag di sini batas darat dan batas laut tadi. Batas darat, sedangkan ini untuk batas lautnya. Nah, kita buat data file di berdasarkan data SHP ini yang telah kita buat ini, kita buat data SHP sesuai dengan permintaan dari ArcGIS. Jadi kita buat lagi. Jadi kita buat di Google tadi ini sebagai panduan saja. Jadi sebagai panduan kita dalam membuat garis ini agar tidak ada kesalahan nanti dalam kita membuat batasnya. Kemudian klik kanan, new shapefile. Untuk garis darat kita pakai polyline. Ini dari darat. Kita pilih koordinatnya dulu. Jadi koordinatnya pakai 848S. Jadi kalau belum ada nanti bisa cari di project coordinate system sini, cari yang UTM, kemudian pilih yang WGS 84. Di WGS 84 pilih yang shorten hemisphere. Ini punya saya sudah pernah saya gunakan, jadi dia masuk di bagian favorit. Oke. Nah, kemudian kita klik kanan, kita di boundary darat, kemudian kita start editing. Kita pilih yang boundary darat, garis kita tadi. Continue, dan batas boundary darat, kemudian kita pakai yang line. Kita bisa melakukan pakai ini trace. Jadi kalau pakai trace ini nanti dengan kita menggunakan trace ini, kita nanti garisnya sesuai dengan garis dari yang Google Earth tadi garisnya. Jadi kalau kita menggunakan trace, kemudian kalau sudah save edit, kemudian stop editing. Jadi kalau kita batas darat ini kita hilangkan. Nah, ini data yang baru, boundary darat. Kemudian kita gunakan, sekarang kita batas lautnya. Nah, untuk batas laut kita juga sama, kita pakai new shapefile, kemudian di sini kita pakai polygon. Jadi untuk batas lautnya kita pakai polygon, kita namakan dari laut, pakai koordinatnya. Oke. Nah, di boundary laut ini
Di boundary laut ini kita warnanya kita hilangkan dulu, kemudian garisnya kita rubah menjadi garis merah. Oke, kemudian kita juga start editing, kita pilih bagian boundary laut, continue, kita pilih boundary laut, kemudian pakai yang polygon. Nah, di polygon ini kita juga bisa menggunakan tadi yang trace tadi. Nah, namun bisa kita hilangkan dulu yang bagian ini, kotak ini kita hilangkan dulu di bagian boundary lautnya. Nah, agar boundary daratnya mengikuti kita ulangi lagi, kita hapus dulu, stop editing, di bagian boundary laut tadi kita continue, kemudian pilih boundary laut dan pilih polygon, kita pilih yang trace. Nah, ini buat batas boundary laut dan darat yang baru. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa hapus, kita hapus dan kita ambil dari Google Earth tadi. Jadi kita hanya menyisakan yang dari hasil pembuatan di ArcGIS. Nah, sekarang proses selanjutnya adalah kita memasukkan data XYZ ini ke Excel menggunakan file. Kita simpan dulu saja, kita save. Nah, kita file, kemudian kita add data, kemudian ini add XY data. Nah, jangan lupa untuk selalu melakukan ini connecting file. Jadi connecting file ini tujuannya agar connecting folder, agar file dalam folder yang kita gunakan bisa langsung terkonek di sini. Jadi ini saya sudah melakukan jadi connecting folder, dan seterusnya kita pilih folder kita. Di sini saya sudah melakukan connecting folder, jadi tinggal memilih ini data Excel yang tadi. Ini data Excel yang ini sudah terbaca di sini. Add. Nah, X, Y, kemudian Z-nya kita pilih. Koordinatnya juga nanti kita pilih. Jadi kalau tidak ada di sini koordinatnya tidak terbaca, kita bisa kita pilih di sini koordinatnya. Dan oke. Nah, ini data Excel per titik yang kita ekspor dari model Dev3D tadi. Nah, sepertinya boundary yang kita buat agak miring. Oke, nggak apa-apa, ini sebagai contoh aja, nanti silakan teman-teman buat yang bagus. Jadi diusahakan model dalam membuat grid di model
dev 3D dan buat boundary di Google Earth seperti ini disesuaikan dengan disamakan. Jadi antara Flow 3D dengan dev 3D, antara dev 3D dengan Google Earth nanti disamakan gridnya. Oke, kita anggap saja seperti ini. Baik, selanjutnya kita pakai yang di search sini, kita pakai topo to raster. Kemudian gunakan ini topo to raster analysis. Nah, kita drag dari bagian sini, kita drag ke sini. Kita juga drag boundary ini, kita drag. Nah, untuk yang kita gunakan data fieldnya ini yang Z. Kemudian ini kita pakai boundary. Yang bagian wave height ini kita gunakan data point elevation. Boundary ini kita gunakan boundary. Nah, seperti ini. Ini output cell-nya kita bisa perkecil. Kalau ingin lebih halus kita bisa perkecil. Kita coba 50. Nah, kemudian di bawah ini dan sebagainya ini output petanya saja. Nah, ini tempat penyimpanannya. Jadi tempat penyimpanannya kita bisa simpan. Jadi ini defaultnya ini ya, defaultnya dari sini. Dari ArcGIS kita bisa pilih di folder yang kita gunakan tadi, di connecting folder ini. Kita cari, karena kita sudah melakukan connecting folder, kita bisa tinggal pilih. Nah, dalam penamaannya tidak boleh lebih dari 13 huruf. Jadi penamaan tidak boleh lebih dari 13 huruf dan tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kalau ingin spasi pakai underscore segini. Save, kemudian OK. Kita tunggu dulu, masih proses. Nah, ini hasil interpolasi tadi ya, interpolasi. Nah, kemudian kita bisa menambahkan peta ini. Jadi kita untuk melengkapi peta ini, sebelum kita buat layout, untuk melengkapi ini kita bisa menggunakan data SHP yang ini, SHP tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten. Jadi bisa download di sini, di Indonesia Geospasial. Nanti kita bisa pilih, kita cari SHP untuk Kabupaten Lampung pesisir barat. Ini ada di sini, ada per kabupaten. Nah, di mana datanya itu nanti berupa data-data SHP. Data-data SHP yang bisa kita ekspor, yang bisa kita ekspor. Namun nanti bisa dicari lebih tahu lagi. Ini data SHP per tanggal berapa. Nah, kita bisa ekspor di sini nanti. Kita pakai yang ini dengan katalog ini, kita buka di sini. Nah, ini misal kita masukkan, kita drag ini administrasi kabupaten. Nah, ini kemudian kita cek lagi, misal ini SHP kecamatannya.
coba kita hanya gunakan garis, coba kita warnanya kita hilangkan, garisnya biru. Kemudian untuk yang kecamatan sama, kita hilangkan warnanya, kita gunakan merah. Nah, oke. Ini kita nah seperti ini. Nanti ke selanjutnya kita coba untuk warna ini, legenda ini kita bisa sesuaikan dengan di sini. Batas warnanya kita bisa sesuaikan, nanti diatur di bagian sini, di simbiologinya nih, classify. Kita ingin berapa classify data, kita bisa edit di sini. Jadi terlihat ya, di sini terlihat di bagian darat, sini, di bagian darat ini ada ketinggian gelombang 0 sampai 2. Nah, nanti bisa lebih detailnya, nanti kita bisa ini kita coba hilangkan aja data yang sudah kita ekspor ini, kita hilangkan. Nah, jadi tinggal data SHP ini sama. Kita bisa drag ke atas ini, kita drag ke atas. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti bisa, kemudian untuk proses layoutingnya nanti bisa lebih jauh, bisa cari di ini ya, tutorial di Google, bisa di Google, searching Google atau pakai video di YouTube nanti ada. Jadi nanti bisa di bagian layout view-nya. Nah, kemudian nanti bisa di sini view, gunakan layout view ini. Nah, nanti ini untuk layoutnya, nanti prosesnya di sini lebih detail, nanti bisa teman-teman cari di channel YouTube yang lain bagaimana membuat layout di ArcGIS yang lebih bagus. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti cara memasukkan data ke dalam data hasil model gelombang tadi ya, hasil model ini XYZ ini menjadi peta di ArcGIS. Dari sini kita bisa membuat peta sebaran genangan akibat tsunami. Nah, nanti tadi kita boundary-nya membuat kotak ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan misal menggunakan boundary untuk interpolasi tadi, di interpolasi tadi yang pakai topo to raster, menggunakan data per kecamatan ini. Bisa seperti itu.
tergantung kebutuhan teman-teman. Ini saya mau membuat contohnya seperti ini. Saya bikin kotak, di sini ada kecamatan, ada nama-nama kecamatannya. Baik, cukup seperti itu. Nanti bisa dikembangkan lagi untuk menggunakan tutorial-tutorial dalam membuat layout di ArcGIS yang lebih lengkap.